Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan hari ini dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18 dengan tema jadi berkat adalah bukti kasih. Mari dengarkan firman Tuhan ini, persiapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Saya bacakan buat kita 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan 18. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, itu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap ada di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui bahwa kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berbicara tentang jadi berkat adalah bukti kasih. Jadi kalau kita tidak jadi berkat, berarti tidak ada kasih dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sangat gampang sekali untuk dimengerti. Apakah kita ada dalam kasih atau tidak? Jikalau kita ada dalam kasih, terlihat hidup kita bisa jadi berkat. Namun saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak di kalangan umat Tuhan yang tidak bisa jadi berkat. Mengapa orang susah untuk menjadi berkat? Susah memberi. Ada 3 alasannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Seseorang susah memberi, susah jadi berkat. Karena apa? Karena hidup untuk dirinya sendiri. Dia mengira bahwa dia ada karena dirinya sendiri, maka dia hidup untuk dirinya sendiri. Semuanya bersifat aku, dan aku. Jadi keakuannya itu mendominasi hidupnya, sehingga sulit untuk memberi. Ketika dia mau memberi, dia akan mempertimbangkan 1000 kali. Dia akan mengatakan, kalau aku beri, apa buat aku? Jadi semuanya kembali kepada dirinya sendiri. Jadi mengapa orang susah memberi? Karena hidup bagi dirinya sendiri. Dan yang kedua adalah, mengapa orang susah memberi? Karena dia fokus pada dirinya sendiri. Dia fokus pada diri sendiri. Dia akan mau memberi jikalau ada untung. Mungkin saudaraku yang dikasih Tuhan, dia mau memberi kalau dia dapat pujian. Atau mungkin dia mau memberi kalau dia dapat jabatan. Atau mungkin dia mau memberi kalau dia mendapatkan pertambahan teman. Jadi seolah-olah dia membayar orang untuk mau jadi temannya. Jadi dia untung. Seolah-olah dia mendapat jabatan. Kalau dia memberi, dia diberikan keuntungan, dia mendapat jabatan kedudukan. Atau mungkin kalau dia memberi, dia akan mendapatkan pujian dari banyak orang. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa orang susah memberi? Karena dia fokus pada dirinya sendiri. Jadi kalau ada yang kita harapkan ketika kita memberi, kita berharap orang membalas apa yang kita lakukan, itu bukan memberi. Dan yang ketiga, mengapa orang susah memberi? Karena dia berharap untuk selalu menjadi nomor 1. Dia mau supaya dia yang lebih hebat. Dia tidak mau kalau orang lain ikut menikmati kebahagiaan. Cukuplah dia saja yang berbahagia. Itu yang membuat dia sulit untuk memberi. Dikatakan di firman Tuhan 1 Yohanes 3 ayat 14 tadi, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, barang siapa tidak mengasihi, barang siapa sulit mempraktekkan kasih, dia tetap ada di dalam maut. Ingat saudaraku yang dikasih Tuhan, lebih baik memberi daripada menerima. Itu kata firman Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada 2 hal yang harus kita ingat. Yang pertama adalah,
Ingatlah bahwa prinsip firman Tuhan, lebih baik memberi daripada menerima. Dikatakan di Kisah Para Rasul 20 ayat 35b, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita tahu prinsip firman Tuhan yang mengatakan memberi lebih baik daripada menerima, kita tidak sulit memberi, kita tidak sulit mempraktekkan kasih. Dan yang kedua saudaraku yang dikasih Tuhan, ingat, lebih baik engkau pikirkan siapa yang harus kau berkati hari ini. Jangan sebaliknya mengharapkan bantuan dari orang lain. Jadilah berkat bagi banyak orang. Biarlah tanganmu di atas, jangan di bawah. Dikatakan di firman Tuhan di Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, digoncangkan. Nah, itu akan berbalik lagi kepadamu. Karena dikatakan firman Tuhan, apa yang engkau tabur itu yang engkau tuai. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, sebenarnya memberi itu, praktek kasih itu adalah prinsip tabur tuai. Ketika kita memberi, kita sedang menabur, dan saatnya nanti kita akan menuai kelimpahan berkat Tuhan. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, ada satu lagi yang perlu kita ingat, yaitu iman yang hidup pasti berasal dari hidup yang ada dalam kasih. Jadi kalau kita hidup dalam kasih, berarti iman kita hidup. Tidak mengasihi berarti masih hidup di dalam maut, alias mati kerohaniannya. Jadi buktikanlah kasihmu lewat jadi berkat. Mungkin kita berkata, bagaimana caranya aku jadi berkat? Keadaanku berkekurangan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kekristenan itu artinya adalah memberi. Karena Yesus sendiri sudah memberi hidupnya buat kita. Dia mau mati di kayu salib untuk menebus kita. Jadi kekristenan artinya adalah memberi. Jadi walaupun engkau menurut engkau adalah orang yang berkekurangan dalam ekonomi, tetap engkau bisa memberi. Bukankah firman Tuhan berkata, memberi dari kekurangan adalah berbahagia? Mungkin juga engkau berpikiran, apa yang harus kuberi? Aku lebih dari kekurangan, di bawah garis kemiskinan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketahuilah bahwa memberi bukanlah selalu berbentuk uang materi. Engkau bisa memberi hatimu untuk Tuhan. Engkau memberi hatimu untuk Tuhan lewat engkau memperhatikan sesamamu. Mungkin engkau bisa bantu dengan doa. Engkau bisa bantu dengan memberikan semangat kepada orang yang sedang putus asa. Itu engkau sudah memberi. Mungkin engkau memberikan waktumu melayani Tuhan. Itu engkau sudah memberi. Engkau memberikan talenta karuniamu untuk melayani Tuhan. Itu pun sudah memberi. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, memberi itu tidak harus dalam bentuk materi, tetapi memberi itu haruslah memberi. Dikatakan firman Tuhan, di firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Jadi kalau mengasihi Tuhan, buktikan engkau mau memberikan hatimu, jiwamu, engkau memberikan juga tenagamu, kekuatanmu, akal budimu, sebagai bukti mengasihi Tuhan. Tapi tentunya saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita buktikan itu juga lewat mengasihi sesama. Karena bagaimana mungkin kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, Tuhan yang kita tidak lihat secara kasat mata? Bagaimana kita bisa mengatakan kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan secara kasat mata kalau kita tidak mengasihi sesama kita? Jadi bukti kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi anak kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi sesama umat Tuhan yang percaya Yesus, mengasihi bahkan orang fasik sekalipun, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Mari praktekkan kasih. Tuhan katakan, beri maka diberi. Ketika engkau berani mempraktekkan kasih, maka itulah kesempatan Tuhan juga memberkati engkau. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ingat, Tuhan tidak pernah berhutang. Kalau engkau sudah menabur, pasti Tuhan akan percayakan engkau untuk segera menuai panen berkat. Itu berkat yang berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari